Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 16 April 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 3, ayat 11 sampai 26. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, "Oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati." Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepadamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah kehadiran Yesus. Ketika Anda merindukan seseorang, Anda tentu tidak akan menolak kesempatan untuk berjumpa dengannya. Pun ketika kita tidak bisa berjumpa, kenangan mengenai sosok yang kita rindukan akan tetap kita pelihara di dalam ingatan dan hati kita. Tak ada yang akan dengan sengaja melupakan orang beserta kenangan dari orang yang kita sayangi. Secara alami, orang akan terus berusaha menjaga kenangan bersama orang yang disayangi dan dicintai. Saudaraku terkasih, bacaan kitab suci pada hari ini sungguh sangat menarik. Yesus sebagai guru, teladan, sekaligus Tuhan terus menjadi buah bibir bagi anggota kelompoknya. Di dalam keterbatasan, para murid mencoba untuk memahami misteri dari kematian Tuhan Yesus yang begitu mendadak dan mengejutkan. Ternyata, sebagai orang-orang yang dekat dengan Yesus, para murid juga tidak bisa langsung mengerti misteri kematian Yesus. Bacaan pertama mencatat tentang keberanian Petrus yang bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Itu adalah keberanian yang luar biasa. Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus berani menyuarakan kebenaran walau ia tahu resikonya. Ia bisa dikejar, ditangkap dan dirajam. Namun demi memberitakan kebenaran, Petrus berani mengambil resiko itu dan mewartakan Yesus di dalam kesaksiannya.
Begitu pula dengan bacaan Injil yang menceritakan tentang Yesus menjumpai para muridnya yang sementara mempercakapkan sekaligus merindukan kedatangan Yesus. Kedatangan Yesus sebagai guru yang dicintai oleh para murid memberikan para murid keberanian dan kekuatan untuk terus mengimani Yesus. Yesus memahami kelemahan para muridnya dan tidak menghakimi mereka. Yesus justru menguatkan dan memberikan dorongan untuk melanjutkan pewartaan kerajaan Allah yang telah dirintisnya. Kehadiran Yesus adalah kekuatan bagi para murid. Perjumpaan dengan Yesus adalah kemenangan hati untuk mereka. Semangat para murid bangkit kembali saat Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Semoga kita pun senantiasa bangkit di dalam melaksanakan apa yang menjadi kehendak dan perintah dari Allah Bapa kita. Semoga demikian. Amin.